Oke, saya akan mulai untuk share screen ya. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Sorry, coba. Ini bentar. Ya, oke kita agendanya sekali lagi sharing persiapan untuk wawancara BPI. Oke, sebelumnya disclaimer dulu, selalu diawali dengan disclaimer bahwa yang saya sampaikan bukan ide saya semuanya, atau bahkan sebagian besar adalah ide dari orang lain yang saya dapat ide itu saat mengikuti berbagai kegiatan untuk persiapan beasiswa. Kemudian mungkin ada cocok dengan keadaan Bapak Ibu, mungkin tidak cocok, jadi ambil yang cocok, tinggalkan yang tidak cocok. Karena setiap orang mempunyai apa namanya istilahnya tips atau pengalaman yang berbeda-beda, disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu. Kemudian dan mengikuti pengalaman atau informasi yang saya sampaikan tidak menjamin Bapak Ibu lolos menjadi award di BPI, tetapi percayalah ketika kita berusaha selalu ada jalan. Kalau tidak tahun ini mungkin tahun depan dan seterusnya. Oke, kemudian yang pertama, jadi Bapak Ibu harus kalau pengalaman saya harus membaca website BPI, dipahami se semaksimal mungkin. Nanti saya bagikan, ini ada linknya, misalnya website BPI, nanti klik website BPI. Kemudian, maksudnya apa ketika kita membaca website BPI, di situ kan ada tujuan, visi misi dan tujuan dan informasi yang lain. Kalau saya baca semuanya, baik, ya, pokoknya hal-hal yang berkaitan di dalam website itu saya baca semuanya biar tahu secara umum gambaran BPI itu apa tujuannya, misalnya seperti itu. Kemudian video-videonya, motivasinya dari pengurus BPI, dari Pak Menteri juga ya. Nah, itu disilahkan dibaca, dilihat videonya, kemudian membaca pengalaman wawancara award di BPI. Ini ada tulisannya juga, sudah ada yang menulis pengalamannya, silakan dibaca. Mungkin ada hal yang relate dengan keadaan Bapak Ibu, silahkan bisa diambil, yang sesuai, yang tidak tinggalkan. Pada prinsipnya kita harus menjadi diri sendiri, jadi kalau cocok pakai, kalau nggak cocok ya nggak usah dipakai. Jangan menjadi orang lain. Karena ketika kita menjadi orang lain, kita tidak otentik, maka kita akan dapat masalah ketika di wawancara berikutnya, maksudnya di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kemudian ada juga tips sukses wawancara BPI, juga ada dari Puslapdik, ini dari resmi ya. Puslapdik nanti bisa dibuka sendiri. Banyak hal yang bisa kita ambil dari tips-tips itu. Jadi pastikan dibaca ya, karena ini justru informasi resmi ini. Ya, kemudian persiapannya itu adalah yang lain adalah menonton video di website, itu juga ada di websitenya BPI, juga ada beberapa tips atau motivasi dari pengurus, dari pengelola. Kemudian di Instagram juga ada tips-tips, terutama tahun lalu. Kalau tahun ini saya nggak tahu karena belum mendekati wawancara, mungkin belum diupload. Cek aja di tahun yang lalu, ada juga tipsnya. Ya, di Instagramnya World di BPI. Kemudian menonton tes wawancara BP di YouTube, ini ada juga, walaupun dalam negeri nggak ada masalah karena sama persis ya. Menurut saya sama, jadi tidak usah dibedakan dalam negeri dan luar negeri. Karena kenapa ini kita adakan lebih awal, karena yang luar negeri mungkin jadwalnya akan segera, karena biasanya seminggu setelah pengumuman. Dan dalam waktu rentang 1 sampai 2 minggu itulah wawancaranya, dan kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan diundang. Harus, tadi saya sampaikan, harus mengecek setiap waktu. Kalau saya 3 kali sehari, pagi setelah bangun tidur, karena hati-hati jangan-jangan tadi jam 1 malam, jam 2 malam di email jadwal kita jam 8. Ya, pastikan bangun tidur harus, kalau biasanya dilarang bangun tidur ngecek HP, khusus menghadapi wawancara ini bolehlah diluangkan waktu untuk mengecek HP. Izin keluarga, izin suami, izin istri, izin anak-anak. Kalau ayah, ibu akan untuk sementara ini akan cek HP setiap pagi setelah bangun tidur, mungkin siang dan sore hari atau malam hari. Ya, karena kita tidak tahu akan dikirim jam berapa.
Kemudian persiapan berikutnya adalah mencatat atau mencari pertanyaan interview BPI. Nanti coba saya juga tahun lalu ada beberapa Mas Tommy terutama itu menyimpan pertanyaan-pertanyaan. Nah, Mas Tommy ini juga menurut saya sering kerja sama beliau untuk membantu mock-up. Pertanyaan-pertanyaan beliau ini bagus banget. Menggiring pertanyaannya itu bagus sehingga nanti semoga beliau akan mengadakan mock-up mengorganisir mock-up-nya. Tapi seandainya tidak, beliau mungkin sibuk, nanti harus ada teman-teman yang mengorganisir mock-up ya. Kemudian sharing informasi di grup WA, pokoknya grup WA itu digunakan untuk sharing. Jadi apapun yang menjadi permasalahan, apapun yang menjadi kegalauan ataupun sesuatu yang tidak tahu, silahkan tanya di grup. Karena banyak orang di situ awardee juga, di situ juga ada teman-teman yang sedang mencari juga calon awardee yang sama-sama berjuang, saling membantu. Siapapun yang tahu ada pertanyaan silakan dijawab. Tidak ada pertanyaan yang silly kalau saya di apa yang membantu di tempat saya di Learning Hub di kampus saya itu selalu bilang tidak ada pertanyaan yang silly. Kamu nggak tahu tanyakan. Yang lain jangan menertawakan atau jangan mengecek pertanyaan orang lain karena pertanyaan orang lain itu mungkin bagi kita kenapa itu ditanyakan hal yang sepele tapi bagi orang lain itu sebuah kebingungan, sebuah kegelisahan yang harus segera mendapatkan jawaban. Kalau tahu dijawab, kalau andainya saya tidak tahu tapi mungkin ada di sana silakan tunjukkan. Jadi jawaban tidak harus selalu menjawab secara langsung, tapi bisa juga untuk mengarahkan ya. Karena kita itu keadaannya beda-beda, background-nya beda-beda, kesibukannya beda-beda, kita tidak tahu kesibukan orang, mungkin tidak sempat membaca buku panduan, tidak sempat untuk membaca-baca scroll-scroll. Silahkan kalau tahu bisa diberikan informasinya. Kalau hanya tahu informasinya di sana, tunjukkan. Kita saling membantu. Karena tadi kita mempunyai perbedaan keadaan yang mungkin bagi kita hal yang mudah, bagi orang lain jadi sesuatu yang sulit. Kemudian mock-up interview, insya Allah nanti seperti yang saya sampaikan, kalau Mas Tommy tidak mengagendakan, maka harus ada inisiatif dari teman-teman untuk mengagendakannya. Kemudian juga berlatih sendiri untuk entah bersama teman satu dua orang atau dengan keluarga atau dengan cermin atau dengan direkam juga bisa. Jadi intinya jangan sampai tidak latihan. Kenapa harus latihan? Karena latihan itu akan membantu kita untuk lebih siap supaya tidak grogi, supaya kita bisa menjawab karena sudah ada contoh-contoh pertanyaan. Nanti kalau belum ada, insya Allah Mas Tommy banyak menyimpan sehingga nanti akan kita lebih cepat dalam menjawab. Walaupun kalau ketika kita menguasai apa yang kita tulis di essay maupun di study plan atau di proposal, insya Allah kita bisa menjawab dengan baik. Tapi lagi-lagi tetap harus berlatih. Nah, kemudian teknis wawancaranya seperti apa? Ini tahun lalu ya. Jadi kita tidak akan tahu apakah persis atau berbeda, tapi paling nggak gambaran tahun lalu. Yang pertama akan menggunakan Zoom, ya, karena ada beasiswa lain yang menggunakan Teams, menggunakan aplikasi yang lain. Ya, kalau tahun kemarin BPI menggunakan Zoom. Kenapa harus disebutkan menggunakan aplikasi apa? Karena biar kita terbiasa. Kalau waktu kami itu teman-teman di Chevening itu saya 2 kali lolos wawancara Chevening, kita latihannya karena menggunakan Teams, maka latihannya menggunakan Teams. Untuk apa? Untuk membiasakan bahwa kita familiar dengan fiturnya, ya sehingga mengurangi kendala. Nah, karena Zoom insya Allah sudah pada sudah familiar semua ya, karena yang paling populer ya. Kemudian background tidak boleh di blur, mohon maaf kalau saya di blur, tapi kalau besok tidak boleh di blur, jadi harus alamiah. Nah, harus apa adanya. Nah, karena ini tidak boleh di blur, maka usahakan menggunakan ruangan yang terlihat rapi dan profesional lah. Kebetulan kalau di belakang saya sebenarnya buku-buku, jadi agak profesional ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti entah di kampus, entah di sekolah, entah di hotel, ada teman yang di hotel loh, itu ya usahakan background kita, belakang kita itu sesuatu yang netral atau sesuatu yang akademik, misalnya buku-buku atau apalah. Jadi sehingga menunjukkan bahwa kita itu memang profesional atau di tempat yang semestinya. Ya,
Kemudian nanti diminta untuk memutar 360 derajat, jadi kamera apa komputer kita, laptop kita akan diputar gitu. Pastikan memang semuanya apa tidak ada hal-hal yang tidak membuat apa wawancara itu apa melihat yang sesuatu yang tidak seharusnya. Kemudian siapkan KTP karena akan diminta untuk menunjukkan KTP ya. Kemudian tidak boleh ada kertas di meja atau pulpen atau kertas, pokoknya di meja harus bersih, harus rapi, tidak ada benda-benda lain. Kemudian akan ada 3 pewawancara, ini mirip dengan LPDP ya, yaitu ada satu pewawancara, biasanya dosen, yang fokus pada isi kontribusi. Kemudian ada satu pewawancara yang fokus pada rencana studi atau proposal penelitian untuk S3, dan ada psikolog, biasanya dosen sekaligus psikolog, yang fokus pada kepribadian kita. Karena ini hampir mirip ya, dan biasanya sama. Orang yang wawancara BPI juga wawancara LPDP. Tapi tidak seluruhnya, tapi sebagian. Jadi mirip wawancara. Yang pernah wawancara LPDP mungkin akan mengalami pertanyaan yang mirip atau keadaan yang mirip. Kemudian kalau kan yang khusus untuk luar, kalau yang dalam negeri tentu saja menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau yang bahasa yang apa namanya, yang untuk luar negeri itu bisa menggunakan bahasa Inggris seluruhnya, bisa menggunakan bahasa Indonesia, sebagian bahasa Indonesia atau campuran. Nah, nanti ada tipsnya di belakang. Kemudian waktunya 45 menit, ada di atas itu ada waktu mundur, hitung mundur ya. Kemudian 45 menit itu kalau di rata-rata berarti ya setiap penanya, setiap wawancara mestinya logikanya sekitar 15 menit. Tapi itu tidak selalu ya. Istilahnya tergantung mungkin apa antusias pertanyaan dari wawancara kemudian kita menjawabnya. Tapi maksimal 45 menit karena ada waktu hitung mundur. Kemudian ada panitia dari Puslapdik, mungkin dari BPI ada panitianya yang akan membuka dan menutup wawancara dan memberikan informasi tentang wawancara. Sehingga jangan kaget berarti ada 4 orang di Zoom itu. Nah, apa yang akan kita lakukan sebelum wawancara? Ini sekedar tips saja ya. Jadi kalau saya minta doa dan memberitahu keluarga. Ya, keluarga itu bisa keluarga inti kalau udah punya anak, punya istri, itu juga perlu minta doa dan kedua orang tua juga. Saya kira bagus, mertua juga bisa. Semakin banyak doa, tapi lingkungan keluarga inti aja, keluarga yang dekat aja. Jangan minta kemana-mana sampai Pak RT, Pak RW gitu. Nanti apa istilah apa? Enggak, menurut saya tidak terlalu apa ya cukuplah keluarga keluarga inti aja. Kemudian cari ruangan yang sepi dan rapi, tadi spesifikkan sepi kenapa? Supaya tidak terganggu oleh apa namanya suara-suara. Jadi kalau waktu itu saya minta apa beritahu keluarga, ayah akan wawancara jam 6 sampai jam 9. Jadi akan pintu saya tutup, kamar kerja saya tutup, tolong tidak memanggil, tidak mencari, tidak melakukan apapun, istilahnya mengganggu ya selama waktu wawancara. Kemudian apa memakai kalau saya memakai baju batik, kenapa baju batik? Karena itu netral, istilahnya bisa dilakukan oleh tidak akan kita nggak kesulitan pakai baju putih gimana ya, pakai baju apa, tapi itu terserah ya, maksudnya menurut yang nyaman, mau pakai jas boleh, mau pakai, kan tidak ada ketentuan, yang penting rapi seperti setahu saya, tapi nanti ada di undangan itu ada ketentuan baju ya, di undangan itu ada ketentuan pakaian yang harus dipakai. Kebetulan kalau saya pakai batik, batik yang paling fleksibel, yang paling enak di apa, kita tidak akan apa merasa nggak nyaman kalau batik menurut saya. Kemudian saya lagi masuk Zoom 2 jam sebelum jadwal. Kenapa? Karena ada kemungkinan ada yang tidak hadir sehingga dimajukan. Banyak kasus teman-teman dimajukan 2 jam sebelumnya. Jadi harus siap 1 jam, 2 jam sebelumnya langsung dimajukan. Jadi kalau jadwal jam 8, kecuali yang jam 8. Jam 8 itu pada prinsipnya tetap dimulai jam setengah 8, akan dibuka setengah 8. Kalau saya udah nyalakan jam 6 memang. Jam 6, Zoom-nya udah saya buka, walaupun panitianya belum masuk. Jadi masih apa ya? Masuknya panitia itu jam 6, jam 7.30, setengah 8. Tapi terutama yang di atas jam 8 harus betul-betul masuk 2 jam sebelumnya. Kenapa? Karena
itu tadi ada kemungkinan ada yang mengundurkan diri atau tidak hadir sehingga akan dimajukan. Kemudian kalau saya sarankan memakai laptop karena gambarnya lebih jelas dan apa ya lebih stabil lah daripada pakai HP ya. Tapi kalau adanya HP atau tablet ya silakan fleksibel saja. Kemudian menyiapkan internet cadangan. Kalau saya ada WiFi di rumah, tapi saya pakai juga hidupkan untuk pakai internet dari apa? Pakai internet dari operator dari provider. Kalau memang di daerahnya kurang bagus, misalnya tinggal di agak desa, kemudian nggak yakin internet bakal bagus, bisalah agak ke kota misalnya, agak yang cari internet yang bagus, misalnya di rumah teman saudara atau ada yang juga teman itu ada yang menyewa hotel, ya. Hotel yang kecil aja jangan hotel, jangan hotel yang besar kasihan. Eman-eman. Kemudian ini yang agak sulit kalau saya sendiri itu sulit melihat kamera. Jadi seringnya bahkan melihat wajah saya sendiri. Itu yang perlu latihan. Kalau teman-teman ada yang pakai saran, itu di dekat kamera laptop kita itu dikasih kamera, tulisan kamera atau pakai sticky note atau pakai apa supaya kita ingat bahwa oh iya harus selalu kamera. Gitu. Kemudian sopan. Kalau gini saya ke kamera ya. Tapi kalau saya gini nanti akan kelihatan ya. Kalau kita nggak boleh baca ya, nggak boleh baca. Jadi kalau kita membaca akan kelihatan pandangan kita. Kalau wawancara kan harus kita nggak boleh baca. Jadi harus pandangan ke arah kamera. Tapi kalau saya baca kan kelihatan. Jadi nggak boleh buka layar apapun. Kalau teman-teman Bapak Ibu membaca, misalnya membuka essay atau membuka proposal akan kelihatan karena pandangan kita tidak akan ke kamera. Kemudian tentu saja sopan dan senyum, walaupun online tapi tetap harus sopan dan senyum karena menunjukkan bahwa kita orang yang friendly, orang yang apa istilahnya ramah gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk menyapa pewawancara ya seperlunya selamat pagi kalau yakin muslim ya. Assalamualaikum Bapak Ibu atau siapa yang kalau nggak yakin mungkin dari namanya kan kita tahu ya. Kalau nggak yakin pakai selamat pagi, selamat siang, saya kira lebih lebih baik. Kemudian tipsnya berikutnya adalah langsung menjawab pertanyaan baru memberikan penjelasan. Jadi jangan menjelaskan dulu baru intinya apa. Dibalik intinya apa baru dijelaskan. Ya, jadi supaya wawancara langsung tahu jawabannya, kemudian baru dijelaskan lebih lanjut seperlunya. Kemudian tadi karena ada kemungkinan Anda menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ini dari kalau pengalaman saya, wawancara ada 3, awal-awal mereka bertanya menggunakan bahasa Inggris. Kalau mereka bertanya menggunakan bahasa Inggris, kita jawab dengan bahasa Inggris. Ini khusus yang luar negeri ya. Tapi mereka bertanya dengan bahasa Indonesia, saya jawab, saya minta izin. Mohon maaf, bisakah saya jawab dengan bahasa Indonesia juga atau saya jawab dengan bahasa Indonesia? Kalau mereka bilang boleh, silakan kita jawab bahasa Indonesia. Kalau mereka tidak mengizinkan atau tidak ada tanggapan, ya berarti kita harus jawab dengan bahasa Inggris karena kita wawancara untuk luar negeri. Jadi tergantung bahwa wawancaranya. Menurut saya ya, ini asumsi kami, maksudnya pengalaman saya. Jadi kalau sekali lagi kalau dia bertanya dengan bahasa Inggris, kita jawab bahasa Inggris. Kalau bertanya dengan bahasa Indonesia, maka kita untuk minta izin untuk menjawab dengan bahasa Indonesia. Logikanya, kalau mereka bertanya pakai bahasa Indonesia, jawaban kita mestinya boleh dong dengan bahasa Indonesia. Ya, tapi kalau ingin dijawab dengan bahasa Inggris ya juga tidak ada salahnya. Kemudian untuk pernah saya juga bertanya untuk mengulangi pertanyaan. Jadi ini juga saran dari teman-teman juga. Pokoknya kalau kita tidak tahu, tidak paham, belum paham apa yang dimaksud dengan wawancara, maka tidak ada salahnya untuk atau kita harus bertanya. Mohon maaf Bapak, saya belum paham maksud pertanyaannya, apakah bisa diulang misalnya seperti itu. Atau dengan bahasa Inggris ya. Would you like to repeat your question please misalnya. Ya. Kemudian antusias dalam menjawab. Ya kalau kalau kita antusias misalnya apa ya semangat lah istilahnya. Bukan berarti harus harus apa teriak tapi enggak. Tapi lebih dengan semangat. Insya Allah menunjukkan bahwa kita antusias itu menunjukkan bahwa kita memang betul-betul siap dengan apa yang kita sampaikan dan juga kita memang
ingin apa ya mendapatkan beasiswa ini untuk bisa belajar lebih lanjut untuk melanjutkan studi. Kemudian selalu juga dari saran teman-teman harus menjawab dengan jujur dan menjadi diri sendiri. Seperti yang kita sampaikan waktu IC ya. Kalau ada orang lain memberikan masukan, kalau itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita pikirkan, maka ikutin kalau memang bagus. Tetapi kalau saran orang lain itu bagus tapi nggak sreg bagi kita, jangan ikuti. Apalagi itu bukan diri kita, ya. Apalagi bukan tentang dari itu tentang orang lain, ya nggak usah diikuti menurut saya. Jadi diri sendiri yang lebih otentik itu akan membuat kita lebih nyaman, lebih bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Kalau ada follow up pertanyaan bisa kita lebih mudah untuk menjawabnya. Kemudian ini juga saran dari teman-teman yang awardee yang lain, itu kalau bisa menyajikan data kuantitatif, ada angka, ada persentase, terutama untuk sebuah permasalahan yang kita jadikan background untuk kenapa kita misalnya ingin meneliti ini, ingin ambil mata kuliah, ingin ambil jurusan ini, itu kalau bisa data kuantitatif persentase. Kenapa harus ada data kuantitatif? Karena ini akan memudah diingat oleh wawancara. Ya, kalau saya misalnya ya, kenapa saya mengambil jurusan sebentar kita beri kesempatan ya. Oke, saya mute dulu. Mohon. Udah ya, saya mute. Mohon maaf, saya mute. Ya, kalau misalnya saya contohnya ya, kenapa saya mengambil jurusan Special Education dan Inklusif, karena data yang saya peroleh dari penelitian dari jurnal dan penelitian sebelumnya bahwa hanya 20% guru di sekolah inklusi yang siap atau mempunyai kapabilitas, kompetensi untuk mengajar siswa ABK di sekolah inklusif. Misalnya seperti itu. Itu harus muncul angka. Kemudian baru 10% sekolah inklusif di Indonesia dari semua jenjang dari TK sampai SMA. Padahal amanat undang-undang, amanat peraturan pemerintah, amanat Permendikbud itu semua sekolah harus jadi sekolah inklusif. Nah, ini ada data. Jadi kalau bisa ada data, ada angka, persentase yang menunjukkan gap antara yang idealnya dengan yang sekarang terjadi dan Bapak Ibu ingin menjadi bagian dari yang akan membantu mengurangi gap itu. Saya seperti itu. Kemudian ada keterkaitan apa yang sudah kita lakukan. Jadi ini kayak portofolio kita ya ketika kita membuat essay itu. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita lakukan saat ini, kenapa kita perlu kuliah, dan kontribusi apa yang akan kita berikan kepada institusi kita, kepada komunitas kita, kepada Indonesia secara umum, itu harus ada saling keterkaitan. Misalnya yang sudah saya lakukan, saya melayani anak ABK sejak tahun 2006. Saat ini saya masih mensupport anak ABK. Jadi kemudian kenapa ingin kuliah? Karena saya ada kesulitan-kesulitan. Saya bukan dari jurusan pendidikan khusus, saya guru IPA. Saya harus kuliah lagi supaya bisa membantu teman-teman tadi. Ternyata dari baru 20% guru yang merasa sanggup atau layak atau punya kompetensi untuk mengajar di sekolah inklusi. Nah, saya ingin bisa berkontribusi. Dengan kuliah itu saya mempunyai kemampuan yang lebih dari sekarang, sehingga saya bisa membantu guru-guru untuk lebih siap meningkatkan dari 20% saya menjadi 40% misalnya, atau menjadi 25%. Apapun, berapapun kontribusi kita tidak akan mengurangi akan diterima, karena tidak mungkin kita juga menyelesaikan semua masalah. Kita hanya membantu sebagian masalah yang bisa kita lakukan. Ini harus satu, kalau orang bilang harus benang merah, harus ada keterkaitan, harus ada seperti seperti tahap-tahap, step-step untuk kita
mencapai kontribusi yang kita harapkan itu kita memang sudah melakukan sesuatu, kita sedang melakukan sesuatu itu, dan dengan kuliah itu kita akan menambah skill dan knowledge untuk lebih berkontribusi di bidang itu. Kemudian jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pewawancara dan panitia yang sudah berkenan untuk tentunya memberikan kesempatan untuk wawancara sampai tahap ini. Wawancara ini. Kemudian juga tidak kalah penting untuk mendoakan semoga Bapak Ibu selalu sehat misalnya dan panitia. Kalau saya itu lakukan. Itu spontanitas karena mungkin sudah kebiasaan kalau kita ketika ada acara apa ya kita saja biasanya mengucapkan terima kasih dan memberikan doa. Kita aja whatsappan aja seperti itu kan. Ya, kemudian ini contoh wawancara. Ini yang saya hadapi ya, yang saya temuin ya. Jadi nanti ada list banyak. Nanti coba saya cari di tempat saya. Kalau ada, kalau nggak ada nanti Mas Tommy seperti saya sampaikan tadi. Ya, yang pertama mesti perkenalkan diri Anda. Ya, secara singkat aja. Perkenalkan diri tadi secara singkat kalau ada tips dari teman-teman itu adalah siapa saya, kemudian misalnya lulusan apa juga boleh, background-nya apa, sekarang kerja apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang ingin dilakukan ke depan, tapi dengan sesingkat. Tidak usah banyak-banyak nanti karena akan banyak akan ditanyakan saat waktu. Kemudian mengapa memilih universitas dan jurusan tersebut. Ya, jadi harus akademik ya. Jadi akademik itu dari dosennya, dari prestasi apa kampusnya, jurusannya terutama ya, yang kita tuju ya, program studi. Dari dosennya siapa saja, mereka penelitiannya apa misalnya, mata kuliahnya cocok dengan rencana kontribusi saya mendukung keahlian keterampilan yang akan saya gunakan untuk berkontribusi. Jadi harus itu. Banyak yang bilang kalau ranking kampus nggak usah disebutkan karena tidak ada relevansinya, kecuali ranking jurusan karena itu berkaitan dengan karena kan ranking kampus tidak mencerminkan ranking jurusan. Mungkin bisa dipahami kalau ranking jurusan karena jurusan apa. Nah, saya kalau saya waktu itu seperti sudah saya ceritakan kemarin juga, kenapa saya memilih University of Sydney. Kenapa sebelumnya? Kenapa tidak di Indonesia? Karena tidak Indonesia tidak ada jurusan yang saya maksud, yaitu saya ingin belajar tentang behavior problem, bagaimana menghandle behavior problem hubungannya dengan kesulitan belajar, learning difficulties. Tidak ada jurusan di Indonesia satupun yang mempunyai mata kuliah seperti itu, nggak ada. Kemudian saya di Australia ada 5 kampus yang ditawarkan, dari 5 itu 4-4-nya tidak ada, hanya ada di USyd yang menawarkan itu. Di Monash tidak ada, di Melbourne tidak ada, di UNSW tidak ada, di satu lagi di mana itu? Ada 4. Nah, itu harus apa namanya? Harus sudah riset juga di jurusan-jurusan di lain. Kalau ada jurusan yang sama, mata kuliahnya mirip, kenapa lebih milih ini? Nah, mungkin bisa ditambahi karena yang lain terserah. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu, kenapa milih kampus tersebut. Kalau tidak ada yang lain malah lebih gampang. Oh, berarti itu hanya satu-satunya. Tapi kalau ada kampus lain yang mempunyai jurusan yang sama, kemudian mata kuliahnya mirip, harus ada pembedanya berarti. Kenapa milih dapatnya itu? Ya. Tapi jangan bilang kalau karena syarat IELTS-nya lebih rendah dari yang lain. Yaitu walaupun itu nyatanya ya jangan disebut. Kemudian ada ditanya apakah sudah menghubungi supervisor. Nah, ini juga penting. Terutama kalau S3 harus sudah. Kalau S3 harus. Kalau S2 tidak wajib. Tapi saya sampaikan, saya sudah menghubungi salah satu ketua jurusannya, saya menghubungi beliau untuk apa namanya bertanya-tanya. Tapi bukan supervisor. Karena saya belum tahu sampai saat ini saya belum dapat supervisor untuk disertasi saya. Kemudian kalau S3 wajib ya dapat supervisor ya, terutama di luar negeri, karena untuk bisa dapat LOE tentu saja harus punya supervisor lebih dahulu atau sudah menghubungi calon supervisor. Kemudian apakah sudah menyusun proposal tesis atau disertasi. Jadi kalau di luar negeri
Amerika, di Australia, di UK itu istilahnya beda-beda ya. Tapi kalau di Australia sendiri, kalau tesis berarti S3, PhD, kalau disertasi berarti S2. Kebalikan dengan Indonesia ya. Di Amerika kayaknya sama dengan Indonesia, karena kita kayaknya niru di sana. Tesis itu berarti S2, disertasi berarti S3. Intinya, apakah sudah punya proposal belum? Saya ditanya belum S2. Saya bilang, saya belum punya proposal, tapi sudah saya punya topiknya. Saya akan nanti akan menulis tentang ini. Saya seperti itu. Kalau belum punya, ya bilang aja belum punya. Kecuali S3. Kalau S3 harus punya, kalau nggak punya ya nggak bisa. Ya, kemudian untuk pertanyaan teknis tentang topik disertasi tadi atau tesis ya. Jadi kita harus ada gambaran, walaupun kalau khususnya S-Master, kalau kita belum punya proposalnya, paling nggak kita udah tahu topiknya, latar belakangnya udah harus tahu lah. Tapi kalau mau menyiapkan, mumpung ada waktu juga boleh. Paling nggak secara umum dulu. Kalau yang tiga tentu saja harus tahu tentang proposalnya ya. Nanti ada saran dari atau tips dari Bu Ratna Prabandari ya, nanti di belakang. Kemudian apa yang Anda lakukan setelah lulus? Nah, ini kontribusi ya. Jadi kontribusinya apa yang akan kita lakukan? Kalau saya dibagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi kita mau apa? Ada yang segera bisa kita lakukan setelah lulus, ada yang butuh waktu, ada yang jangka panjang yang besar. Kalau saya misalnya jangka pendek, ingin mengaplikasikan apa ya ilmu dan yang sudah saya terima untuk membantu murid saya Afrika misalnya. Jangka menengah, misalnya saya akan membuat pelatihan untuk guru-guru di sekitar kami atau di Yogyakarta, atau mungkin bisa juga pelatihan yang sifatnya bisa menjangkau sebanyak orang, karena sekarang kan dengan Zoom mudah ya. Kemudian untuk jangka panjang saya ingin membuat semacam NGO yang fokus di pendidikan inklusif, yang akan membantu siswa, guru, sekolah untuk menyediakan source, untuk penelitian, untuk apa misalnya seperti itu. Jadi yang besar di jangka panjang. Kemudian ini sudah mulai ke apa namanya, ke personal ya. Ini saya tidak bagi-bagi karena tentu saja kita sudah bisa memahami mana yang ini adalah tentang diri kita sendiri, saya diri, ada yang mana yang tentang riset plan atau study plan, kemudian ada yang juga bagian apa psikolog. Yang misalnya ini, apa pengalaman Anda yang paling sulit? Sampaikan aja yang kalau kita udah latihan berarti itu yang akan kita sampaikan biar biar sudah paham. Nah, misalnya kalau saya, pengalaman Anda yang paling sulit adalah ketika saya tidak bisa melayani anak ABK, karena kan saya belum pernah dapat mata kuliah tentang pendidikan inklusif di S1 saya, karena saya lulus tahun 2003. Jadi belum ada waktu itu. Inklusi baru ada di Indonesia tahun 2004. Saya lulus 2003. Belum ada. Tiba-tiba tahun 2006 dapat anak ABK. Gimana cara melayaninya? Saya nggak tahu. Tapi harus ada solusi. Kalau paling sulit terus gimana caranya? Kemudian saya bersama apa namanya guru BK ke UNJ untuk melakukan asesmen anak kami, untuk meminta bantuan bagaimana cara membelanjarkan mereka, melayani mereka. Ada pengalaman yang sulit. Kalau menurut saya, pengalaman yang sulit, prestasi, apapun itu kalau bisa dihubungkan dengan tujuan kita, apa yang akan kita tadi kuliah atau kontribusi. Saya yang saya ceritakan berkaitan, hampir semuanya berkaitan dengan pendidikan khusus atau pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi baik pengalaman yang membanggakan, pengalaman yang sulit, prestasi, tetap saya singgung ya, untuk terhubung dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kemudian apa prestasi terbaik yang pernah diraih? Saya memang cerita kalau saya pernah dapat medali perak Olimpiade Sains Guru, saya pernah menjadi guru berprestasi, saya pernah mendapatkan guru teaching the best teaching performance nasional ya. Tapi itu belum prestasi terbaik menurut saya. Prestasi terbaik saya adalah ketika saya berhasil membantu anak saya untuk mengatasi apa, kebetulan saya bidang saya sekarang ini, karena pengalaman saya banyak di situ, adalah anak dengan gangguan perilaku yang suka yang tantrum ya kalau bahasa kita.
teriak-teriak, yang memukul orang lain, yang menyakiti diri sendiri. Nah, saya sudah ceritakan di video sebelumnya juga. Saya dari kelas 1 membantu anak ini sampai kelas 2, 3 itu off karena pandemi. Di kelas 4 saya ketemu anak ini lagi. Kemudian di kelas saya sering marah hampir setiap minggu, bisa 1-2 kali. Saya bantu bagaimana mengajari untuk mengendalikan emosi, bagaimana teman-temannya kalau dia terjadi tantrum, kemudian mengubah perilakunya menjadi lebih baik, mengurangi yang tantrum, kemudian di satu sisi meningkatkan perilaku yang bisa diterima gitu. Alhamdulillah bisa di semester 1, di semester 2 udah tidak muncul lagi yang sifatnya eksplosif. Yang kalau yang masih dia marah masih, tapi dia bisa mengendalikan diri, tidak sampai memukul, tidak sampai menyakiti diri sendiri, tidak sampai merusak barang orang lain. Nah, itu yang saya anggap prestasi yang paling berhasil menurut saya, karena saya hubungkan dengan bidang saya tadi. Kalau yang juara-juara prestasi tadi kan itu saya sebagai guru IPA, ini sebagai guru karena saya tidak akan mengambil jurusan IPA lagi, saya akan mengambil jurusan pendidikan khusus dan inklusif. Nah, ini tips dari Bu Ratna, sudah tahu ya Bu Ratna ya? Bu Ratna itu apa ya, koordinator untuk BP. Saya nggak hafal jabatan resminya, tapi beliau yang di bawah Pak Anton. Ya, Pak Anton Ramadi yang di bawahnya beliau yang khusus menangani, karena Puslabdik itu kan ada beberapa program. Ada beberapa program khusus BPI yang menangani Bu Ratna. Bu Ratna Prabandari, boleh IG-nya Prabandari itu ya. Itu beberapa informasi ada di sana, beliau upload juga. Nah, yang pertama saran beliau, tips dari beliau itu loh, di sofa sini loh, maaf ada anak saya, yang putih itu loh, yang putih hitam ada 2 itu ya. Kamu harus tahu tadi yang sudah seperti saya sampaikan ya, universitasnya apa, programnya apa, kenapa Bapak Ibu ambil program itu, berikanlah alasan akademis. Kemudian kamu harus bisa menunjukkan kenapa universitas pilihanmu itu unggul pada bidangnya dibandingkan universitas lain. Oke ya, fokus di jurusan atau departemen atau prodi yang kita ingin ambil, yang sudah kita dapat LOE-nya. Nggak usah membicarakan universitasnya secara umum, karena yang kita pentingkan adalah jurusan kita. Makanya tadi kalau kita universitas ini ranking 1 sedunia, misalnya, nggak ada relevansinya, karena kita ke jurusan, kecuali mungkin jurusannya boleh. Kemudian bagi teman-teman yang mengambil S3, persiapkan betul proposalnya, modelnya seperti apa, penelitiannya seperti apa, timeline-nya seperti apa, kemudian visible atau tidak, dan hal-hal yang dikupas dalam proposal. Intinya kita harus menguasai proposal penelitian kita, ya. Dan dengan jangka waktu 3 atau 4 tahun itu harus bisa kita capai. Kalau di Indonesia, di Amerika itu kan masih ada kuliahnya, 2 semester, 4 sampai 4 semester ya. Kalau di Australia, di UK udah nggak ada kuliahnya, semuanya udah penelitian kita. Nah, itu harus tahu. Biasanya kalau 1 tahun pertama, tahun pertama adalah proposal, menyelesaikan proposal, sidang proposal tahun pertama. Tahun kedua, tahun ketiga baru kita, tahun kedua mulai penelitian, tahun 3, 4, tahun semester 2, tahun kedua 3, 4 sudah semuanya udah menulis chapter-chapter itu. Kemudian keep it short and simple. Jadi tadi jangan bicara banyak-banyak, penjelasan seperlunya. Dan nggak boleh muter-muter. Kalau muter-muter ngomongnya berarti kita nggak paham apa yang kita sampaikan. Kemungkinan belum begitu paham. To the point, ditanya apa itu jawabnya. Maksudnya tadi saya sampaikan, ditanya jawab dulu jawabannya, baru dijelaskan. Kemudian tenang dan persiapkan diri dengan latihan dan latihan. Nah, ini juga tips ini dari Bu Rana juga. Silakan diklik, ada apa namanya, artikelnya. Saya tidak akan bahas, nanti Bapak Ibu baca sendiri saja.
Saya kira itu, semoga sukses menjadi awardee BPI 2024. Amin. Seandainya belum, mungkin tahun depan. Nah, ini kalau tahun kemarin ada khusus S3, ada batch 2, tapi hanya untuk S3 yang mungkin belum sempat melengkapi berkas di batch pertama, kemudian diberikan kesempatan untuk di S2. Tapi untuk S1, S2 nggak ada. Jadi kemungkinan karena kuotanya mungkin belum terpenuhi atau apa. Karena kabar baiknya, ini saya selalu sampaikan, kabar baiknya pemerintah Kemdikbud sedang mengejar target 25% di tahun-tahun ini, tahun-tahun deket-deket ini, untuk dokter persentasenya 25%. Jadi kalau Bapak Ibu itu memenuhi kualifikasi, menguasai betul-betul menguasai proposal penelitian, pasti akan diterima. Karena doktoral ini Pak sedang dicari oleh BPI, karena ini jalur yang memang kemungkinan ini menurut pemahaman saya memang diambil dari LPDP karena ingin memperbanyak dokter untuk menyiapkan memenuhi tujuan 25% dokter di Indonesia. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu yang dosen, yang mau S3, kesempatan sangat besar. Kalau menurut saya, bahasa saya, kita itu bukan bersaing dengan orang lain, tapi bersaing dengan diri kita sendiri. Karena proporsi untuk S3 ini banyak untuk Bapak Ibu dosen. Khususnya ya S3 yang dosen ya. Kalau yang non dosen, yang berlaku budaya, kalau kemarin ada GTK itu tidak menjadi prioritas untuk S3, tapi yang dosen, Bapak Ibu dosen ini menjadi prioritas. Kalau gagal di LPDP karena baru aja pengumuman ya, insya Allah BPI menjadi jalannya. Terima kasih. Silakan mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan monggo, kalau mau yang diskusi langsung aja dibuka mic-nya. Assalamualaikum Mas Haryono. Iya, silakan Mas Iqbal. Ya, makasih atas paparannya sangat bantu. Ini Mas, saya ingin nanya Mas. Saya ini kan karena saya ini orang Jambi ya Mas ya, Ya. dan tidak pernah keluar dari Provinsi Jambi. Terkadang saya itu masih terbawa bahasa Jambi. Nah, Mhm. kalau sekali-sekali terbawa bahasa Jambi, misalnya itu gimana ya wawancara ya Mas ya? Itu yang pertama. Yang kedua, eh, tadi Mas memang betul mata harus fokus di kamera. Cuman kadang kan eh, saya tuh kalau berpikir mata saya harus harus pasti nggak fokus ke kamera. Bola mata saya tuh pasti akan melihat ke kanan atau ke kiri gitu. Nah itu apakah juga menjadi pengaruh gitu dalam sesi wawancara Mas? Mungkin itu Mas. Terima kasih. Terus satu lagi nih Mas, apakah tangan body language itu berpengaruh kalau saya menjelaskan dengan tangan yang bergerak atau tangan saya harus diam gitu? Mungkin itu Mas. Terima kasih Mas Oke, Haryo. sama-sama Mas. Oke, langsung saya jawab aja satu-satu ya, biar saya nggak lupa. Bentar, saya sedang nyari pulpen. Hilang pulpen saya. Biar ingat. Oke, yang pertama tentang bahasa daerah atau bahasa, saya kira nggak ada masalah kalau kalau langsung kita koreksi aja, Mas. Jadi kalau kita terlanjur mengucapkan, saya juga sering bahasa Jawa masuk, ya, karena terpengaruh oleh tentu saja bahasa ibu kita kan. Kalau kita dalam keadaan sebenarnya kalau kita sedang tidak fokus itu bisa muncul. Nah itu harus dihindari dengan memang kalau sebaiknya memang tidak ada bahasa daerah karena kan tidak semuanya tak paham ya. Tetapi seandainya tercetus bahasa daerah muncul, langsung dikoreksi aja, langsung dikoreksi dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Inggris sesuai dengan apa konteks pertanyaannya. Jadi yang penting kembali ke fokus untuk mengoreksi bahasa yang mungkin tidak pahami atau mungkin tadi terceplos itu apa ya? Tidak sengaja muncul bahasanya atau mungkin logatnya. Kalau logat sih nggak masalah karena di dalam bahasa Inggris pun logat tidak dipermasalahkan, yang penting paham. Kemudian yang kedua tentang pandangan, menurut saya asal kita lebih banyak fokus ke kamera,
tidak, kalau kadang-kadang menoleh itu wajar. Yang nggak wajar itu kalau kita pandangan kita ke arah layar, karena kan dicurigai itu adalah membaca. Ya, yang dikhawatirkan itu kan membaca. Kenapa harus ke arah kamera? Karena dikhawatirkan interviewer itu mencurigai kita membaca. Kalau mungkin kadang kita ke arah atas, tapi segera sadari bahwa kita harus ke kamera. Karena sulit kalau kita melihat orang lain itu sebenarnya sedang apa sih kalau di model Zoom ya. Kalau kita wawancara langsung, kita mungkin, oh orang itu sedang apa, mengingatkan, sedang mengingat-ingat apa yang ingin disampaikan. Mungkin akan kelihatan melihat ke atas misalnya. Yang memang banyak dicurigai itu adalah pandangan ke arah layar, bukan ke arah kamera, karena dianggapnya nanti, karena kita nggak bisa melihat di layar itu ada apa. Itu yang dicurigai lebih banyak itu. Kemudian tentang gerakan tangan selama masih wajar, saya nggak masalah menurut saya. Saya juga kadang menggunakan tangan, karena itu kadang kebiasaan membuat kita lebih rileks, lebih pede gitu. Menurut saya sih nggak masalah, asal nggak tidak keterlaluan ya. Masih masih wajar. Bahkan kadang kita perlu memang menggunakan tangan untuk menunjukkan bahwa bahwa ini apa namanya, non verbal kita itu untuk menguatkan, itu nggak ada masalah ya. Menurut saya sih nggak ada. Dan saya menggunakan itu juga waktu wawancara. Jadi menurut saya nggak ada masalah. Itu Mas Iqbal. Baik, terima kasih Mas. Apa masukannya? Berarti memang pandangan itu boleh ke atas tapi nggak boleh ke layar ya Mas ya? Kalau bisa memang ketika kita menyadari bahwa kita nggak di kamera, langsung menghadap kamera lagi. Ini aja saya Kemudian lihat Mas aja dengan satu titik aja mata saya udah sakit ini Mas. iya, iya memang apa istilahnya? Resikonya saya sendiri tuh nggak terbiasa memandang kamera, jadi malah memandang wajah saya kadang gitu. Tapi waktu wawancara memang saya berusaha untuk selalu ingat. Jadi saya tempel di kamera itu, jadi saran dari teman-teman yang sudah pengalaman juga. Di kamera itu saya tempel tulisan kamera atau fokus atau apa yang mengingatkan kita untuk selalu fokus di kamera gitu. Jadi pandangan kita itu biar seolah-olah memandang penulis, tidak memandang layar. Kalau kita memandang layar soalnya kelihatan apa mata kita itu ke bawah gitu. Itu perlu latihan, Mas. Memang perlu latihan. Ya. Baik Mas, terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Mungkin ada yang lain, silakan. Prinsipnya kita diskusi ya. Kalau ada yang punya pengalaman lain, punya tips lain, bisa disampaikan. Saya juga sifatnya sharing aja apa yang saya lakukan. Mungkin juga tidak selamanya cocok dengan Bapak Ibu atau tidak selamanya benar, juga bisa dikoreksi juga. Dan kita sifatnya sharing. Silakan, monggo Bapak Ibu yang mau diskusi silakan. Aduh, tadi di chat ada ya, di kolom chat. Ya, nggak boleh. Kalau catatan nggak boleh. Pokoknya tidak ada boleh ada kertas. Kita harus betul-betul apa ya, memahami. Tidak harus hafal kalau menurut saya. Yang penting paham betul apa yang kita tulis. Jadi dengan bahasa yang berbeda, asal maknanya sama nggak masalah. Kalau dari tips dari teman-teman justru jangan menghafal, karena akan kelihatan kalau menghafal. Memang yang penting paham. Kalau paham itu kan kita mengungkapkan dengan bahasa berbeda, intinya sama berarti itu paham. Tapi kalau menghafal, ya kita cuma hafal aja. Intinya mungkin kita nggak paham maknanya, tapi kalau hafal hafal, tapi tidak tahu maknanya. Nah kalau di kita kuliah nanti kan justru kita nggak boleh, harus paraphrase, jadi harus mengungkapkan sebuah misalnya pakai source ya, kita harus kita bahasakan dengan bahasa kita yang menandakan bahwa kita memang sudah paham gitu. Nggak boleh nyiapin print out atau apapun, pokoknya nggak boleh. Jadi harus betul-betul kita paham. Berarti semua pertanyaan dalam bahasa Inggris tidak. Kalau pengalaman saya tidak. Jadi pengalaman saya, dan saya tanya-tanya teman-teman juga, tidak selalu bahasa Inggris. Tergantung pewawancaranya. Tadi saya sampaikan, kalau pertanyaan bahasa Inggris, jawablah dengan bahasa Inggris. Kalau pertanyaan bahasa Indonesia, jawab dengan izin untuk menjawab dengan bahasa Indonesia. Saya yang lakukan seperti itu kemarin. Jadi awal-awal itu pertanyaan menggunakan bahasa Inggris, saya jawab bahasa Inggris. Tapi lama-lama pertanyaannya bahasa Indonesia. Nah, kemudian saya izin jawab pakai bahasa Indonesia, diperbolehkan saya jawab pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ini kan beasiswa Indonesia.
Kalau menggunakan bahasa Indonesia tentu saja akan lebih secara alamiah akan lebih mudah menyampaikan ya. Kecuali Bapak Ibu wawancaranya memang kayak chevening, kayak apa namanya AAS misalnya, Fulbright, itu kan mesti ada pewawancara yang dari luar negeri, yang dari negaranya yang pemberi beasiswa. Maka mau tidak mau harus bahasa Inggris semua. Tapi khusus BPI dan saya tahu juga LPDP juga tidak semuanya pakai bahasa Inggris. Ini kan yang wawancara kan orang Indonesia semua. Jadi kalau memang pertanyaannya bahasa Indonesia ya minta izin dijawab dengan bahasa Indonesia supaya lebih fluent lah dalam menyampaikan ide-ide. Menurut saya seperti itu. Dan saya lakukan kemarin di wawancara saya. Begitu, Bapak Ibu. Enggak ada yang lain? Silakan kalau ada. Oke, silakan Bu Mbak Winda. Ini, makasih Mas atas kesempatannya. Oke, silakan. Sama-sama. Yang ingin saya tanyakan gini Mas ya, universitas yang saya tuju, itu saya masih kurang kuat. Kenapa sih saya memilih universitas itu meskipun universitas itu udah saya jelasin gitu masalah unggul, terakreditasinya, apa namanya, penelitiannya, terus dosen yang ada di sana gitu, tapi saya belum pede. Karena memang dalam hati yang terdalam milihnya itu karena memang jarak yang nggak terlalu jauh gitu dengan lokasi tempat saya tinggal, itu yang pertama. Terus yang kedua, Mas, ternyata kampus Magister Pendidikan Bahasa Inggris yang saya tuju itu memang kuliahnya nggak setiap hari. Dia kuliahnya cuman di hari Jumat dan Sabtu, cuman weekend. Karena memang kondisi siswa yang tidak terlalu banyak. Dan dosennya pun mengajar di hari-hari lain itu untuk mungkin S1 atau untuk jurusan yang lain seperti itu Mas ya. Nah, yang saya bingung itu kita kan harus fokus nih. Kita 100% memang harus apa setia gitu kan kuliah betul-betul gitu kan menempuh kelas reguler. Saya takutnya nanti ada pertanyaan yang muncul, ini kuliahnya jadwalnya gimana gitu kan, atau saya sudah mengkonfirmasi, ternyata kuliah Anda begini, jadi apa aktivitas yang Anda isi selama misalnya dengan banyaknya libur. Nah, seperti itu Mas, saya masih agak kurang nyaman gitu kan, karena kondisi di lapangan seperti ini gitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Winda pertanyaan. Alasannya itu alasan pribadi boleh, tapi jangan disampaikan di forum ini. Alasan karena apa? Pokoknya tentang dekat, tentang saya suka kotanya. Tapi kalau kotanya boleh katanya. Jadi misalnya tentang kotanya masih boleh. Tapi yang nggak boleh itu alasan pribadi karena mertua saya di kota itu, karena saya dekat atau karena calon istri saya itu di kota itu yang nggak boleh. Kalau masalah oh saya suka kotanya karena misalnya Jogja itu kota budaya, selain saya ingin apa namanya belajar juga ingin mengenal budaya Jogja misalnya, itu boleh. Atau kotanya multikultural, misalnya kalau di luar negeri ya. Saya memilih Sydney karena Sydney itu kotanya multikultural. Jadi banyak mahasiswa dari luar negeri, dari berbagai negara, kemudian banyak juga aktivitas budaya di sana sehingga saya ingin terlibat di dalamnya. Nah, itu boleh, boleh. Tapi untuk yang lebih spesifik adalah karena jurusannya itu tentang dosennya, tentang mata kuliahnya, tentang penelitiannya, tentang profesornya, tentang dosennya, itu ya diutamakan. Karena kita mau belajar bukan mau apa istilahnya yang lain. Tapi tetap terus saja alasan yang tentang tadi mengenal budaya kotanya yang ramah itu masih boleh. Cuma yang nggak boleh adalah kepentingan pribadi, preferensi pribadi yang sifatnya sangat pribadi. Kemudian tentang kelas Jumat sore, Jumat Sabtu, sore di kampus saya juga begitu. Jadi kampus saya juga karena master itu kebanyakan juga guru di sana. Ya. Jadi jam 5 sampai jam 17. Jadi nggak masalah menurut saya. Asal itu memang program reguler. Jadi bukan program karyawan atau program apa. Itu memang program reguler nggak ada masalah. Dan tidak akan sampai situ lah. Menurut saya pertanyaannya tidak akan sampai situ. Karena itu sifatnya teknis yang harus melihat jadwal dan jadwal tentu saja mungkin belum keluar untuk semester yang akan datang sampai saat ini.
untuk jadwal di kampus, dan nggak mungkin mengulik sampai sana karena wawancara itu kan dalam satu hari itu bisa wawancara 8 orang, jadi nggak akan sempat mengecek secara detail itu. Sekali lagi kalau kelasnya itu kelas reguler walaupun dilakukan 1 minggu, menurut saya nggak ada masalah. Itu Mbak Winda. Dan aktivitasnya Oke. ya kuliah itu kan tidak kayak S1 ya, maksudnya cukup datang kuliah. Untuk masuk kuliah itu kita harus baca jurnal, baca artikel, mengerjakan tugas. Kalau S2, S3 apalagi S3 harus baca artikel banyak. Jadi tidak akan kekurangan waktu untuk persiapan kuliah itu ya. Sampaikan aja kalau di hari Senin sampai Kamis saya akan membaca jurnal, akan menyiapkan assignment, mengerjakan tugas-tugas gitu. Yang nggak boleh memang kita kerja, jadi nggak boleh kerja, jadi harus fokus kuliah. Jadi kalau ngajar harus dibebas tugaskan untuk ngajar. Itu kalinya. Oke, ya, baik. Makasih Mas udah bisa ditangkap. Oke. Jadi ada pertanyaan di kolom chat. Permisi Pak, apakah untuk esai S1 BIM perlu menjelaskan secara detail kegiatan apa saja yang kita lakukan? Ya, di ISE akan kan suruh kegiatan non akademik. Nah, yang akademik itu saja sudah diceritakan di apa namanya nanti di rencana studi. Yang non akademik ya disampaikan, misalnya kalau saya akan terlibat kalau di luar negeri ya, itu ada Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI, akan aktif di pengaji kelompok mahasiswa muslim, di pengajian-pengajian. Kemudian yang lokal misalnya saya akan ada melihat pertunjukan di sini, itu ada nama Vivid, baru aja kemarin, masih sekarang minggu ini sampai bulan ini itu ada Vivid Sydney misalnya, itu budaya untuk permainan lampu dan lain-lain. Ada saya volunteer apa, silakan yang menjadi sesuatu yang akan menambah memperkaya pengalaman skill Mbak, yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung akademik kita. Kalau saya selalu hubungkan bahwa walaupun kegiatan non akademik tapi itu mendukung akademik kita. Misalnya dengan kita aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia, kita masih istilahnya terkonek dengan Indonesia, dengan culture-nya. Kita kan nanti kan kembali ke Indonesia ya, kan berkontribusi ke Indonesia. Jadi kita bisa berkenalan dari berbagai teman dari berbagai kota di Indonesia. Kemudian saya mau volunteer di misalnya program membaca, masih ada hubungannya dengan jurusan saya. Kemudian saya suka di alam gitu, masih ada hubungannya dengan saya karena saya sering memanfaatkan alam untuk belajar. Jadi kegiatan non akademik kalau masih bisa dihubungkan dengan tujuan kita kuliah, bisa dihubungkan. Kalau tidak, paling enggak memperluas pergaulan, menambah skill, relationship, social skill dan lain-lain. Saya kira itu memang harus disampaikan di ISE kan, Mas Mbak ya, di ISE. Tapi ditanya apa tidak itu yang tergantung oleh pewawancara dan waktunya juga. Kalau memang penting ditanya, mungkin akan ditanyakan. Tapi paling nggak ada di ISE kita. Dan untuk LPS, nanti kalau udah jadi awardee ada LPS namanya LPS itu perkembangan studi, laporan perkembangan studi. Itu juga ada pertanyaan, apa yang sudah kamu lakukan selama semester ini untuk kegiatan akademik dan non akademik. Ulangi lagi kita. Terus semester depan, semester 2, apa yang akan kamu lakukan untuk akademik dan non akademik. Juga buat lagi kayak IC singkat gitu. Di LPS laporan perkembangan studi. Nah, itu juga akan dijelaskan seperti itu. Walaupun nanti bisa berubah. Jadi saya berubah antara ketika sudah sampai Sydney, itu kan saya kegiatannya tidak semuanya yang kita tulis itu akan diikuti karena ternyata ada yang nggak memungkinkan, ada yang lebih memungkinkan, ada yang lebih bermanfaat, ada yang lebih istilahnya kita butuhkan. Itu tergantung intinya kalau sudah kenyataan kita kuliah di sana bisa berubah, termasuk rencana studi. Misalnya tesis saya, rencana disertasi saya berubah, walaupun tidak berubah total tapi agak berbeda dengan awal saya menyiapkan topiknya.
Terus ternyata juga untuk PSD juga kadang bisa berubah juga teman-teman di P3 untuk proposalnya, walaupun tidak 100% berubah tapi bisa ada penyesuaian. Nah, itu tergantung juga diskusi dengan supervisor juga. Jadi nggak ada masalah. Kemudian Pak Asrudin, kalau untuk IC apakah kegiatan seperti menulis buku atau artikel masuk kegiatan non akademik? Menulis buku, artikel, menurut saya masih akademik, Bapak, kalau menurut saya. Jadi misal kalau PSD malah harus menulis artikel. Disarankan, kalau di Australia sih nggak wajib, kalau di Indonesia wajib ya. Itu tidak wajib, tapi kalau kita sudah menulis artikel masuk jurnal yang terindeks, misalnya Scopus, itu kalau untuk informasi ya, untuk di Australia khususnya, ada pilihan tidak boleh hanya submit saja, atau bisa juga dengan sidang. Tapi kalau proposal harus ada sidang. Tapi kalau sudah laporan laporan PSD, itu bisa disubmit saja. Nah, kalau sudah artikel masuk ke jurnal, itu mempermudah untuk submit, mempermudah untuk laporan, karena bisa dimasukkan. Saya pernah lihat tesisnya PSD itu, yang artikel itu ya masukkan jadi chapter 2 atau chapter 3, isinya ya dari jurnal itu. Jadi menurut saya masih akademik, Pak. Oh, kalau buku ilmiah populer atau buku referensi, ya menurut saya sih masih menurut saya ya, mungkin ada pertimbangan lain dari Bapak Ibu yang lain. Kalau itu masih akademik sih menurut saya. Kalau itu dari riset Bapak masih istilahnya berhubungan dengan risetnya, malah bisa mendukung juga. Jadi menurut saya sih masih akademik. Yang non akademik itu seolah-olah memang itu hanya untuk life balance ya. Yang dimaksud itu kemungkinan ada life balance antara akademik kita belajar dengan kehidupan non akademik, misalnya sosialnya, istilahnya juga spiritualnya gitu. Kalau untuk saya seperti itu sih. Jadi supaya orang itu tidak stres, karena well-being itu kalau juga sebenarnya di Indonesia juga penting juga, tapi di luar negeri itu ada program-program seperti itu. Jadi memastikan bahwa mahasiswa itu tidak stres karena urusan studi aja, tapi harus kegiatan non akademik untuk supaya hidupnya itu lebih bermakna, lebih well-being-nya itu terjaga gitu ya. Bahkan kalau di kampus saya itu utama, jadi jangan sampai stres. Kalau ada masalah segera hubungi bagian support learning, bagian well-being, bagian advokasi, ada supaya bahwa mahasiswa itu benar-benar jangan sampai stres, walaupun kenyataannya juga banyak yang stres. Kalau klub olahraga non akademik saya kira, kecuali Bapak guru dosen PJOK ya, yang mungkin masih ada hubungannya dengan akademik, misalnya mengambil lisensi kepelatihan, mengikuti klub untuk menyerap istilahnya intensif untuk kepelatihan atau untuk pembelajaran olahraga misalnya, mungkin itu masih bisa masuk akademik. Tapi kalau olahraga hanya untuk hobi, itu non akademik. Nah, bagi teman-teman yang atlet, itu bisa jadi kalau punya skill atau atlet di Indonesia, kalau di luar negeri bisa juga masuk atlet di sana, di kampus ya, tapi bukan negara, tapi kampus, atlet kampus misalnya seperti itu. Jadi ada kalau merasa atlet di negara asalnya, boleh untuk mendaftar nanti diseleksi untuk jadi atlet kampus. Tapi kalau klub olahraga untuk senang-senang dalam arti untuk hobi, itu masuk well-being, masuk non akademik. Gitu Pak Asrorudin. Menurut saya ya, mungkin kalau ada yang punya pendapat silakan. Sekali lagi nih, kalau saya karena juga tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan, hanya sharing aja. Kalau Bapak Ibu ada pendapat silakan disampaikan. Sama-sama Mbak Salvia.
Monggo silakan. Baterai saya. Oh iya, kalau baterai jangan lupa, jangan sampai kayak saya, baterainya habis. Karena mau wawancara 45 menit, saya kira baterai harus pastikan full ya. Atau kalau nggak yakin ya di cas aja, dalam posisi charge. Walaupun nggak baik ya untuk kesehatan komputer. Silakan monggo, kalau ada yang perlu didiskusikan. Atau mungkin ada yang mau jawab dari pertanyaan teman-teman ini, atau punya pengalaman, atau punya pendapat, silakan. Monggo, tidak ada. Nah, ini direkam ya, mohon maaf direkam, nanti saya upload di YouTube ya, siapa tahu bisa bermanfaat bagi yang lain. Kemudian nanti saya akan share juga di grup untuk PPT-nya, tapi dalam bentuk PDF, yang linknya bisa diklik untuk tadi yang saya sampaikan, tips misalnya dari Bu Ratna, dari IC yang lain, misalnya dari tips yang lain. Oke, nanti saya alamat YouTube-nya akan saya share di grup, ya Bapak. Termasuk yang kemarin baru saja saya upload, nggak tahu mungkin sudah siap untuk yang kemarin diskusi tentang esai dan dokumen dengan Bu Andini kemarin. Nggak, saya udah izin untuk diupload. Ini ada YouTube siapa yang saya nggak tahu. Oke, silakan Bapak, ada yang lain Bapak Ibu. Sharing juga boleh. Waktu kemarin sharing tahun lalu juga ada. Sharing tahun lalu saya dengan Pak Rifki Kurniawan, beliau LPDP, tapi bersama-sama membantu teman-teman You could BPI. sell anything, but can you Oh, write sorry. the sales papers, Ini the mungkin yang follow-up kemarin. emails, the Oh iya, presentations? dengan Pak Rizky Conversation Ivan. is so different from written words. Ini yang tahun kemarin. Sometimes we know what to say, but not exactly how to write it. Oke, monggo. Kalau tidak ada bisa kita masih, ini baru jam berapa ini? Dan saya soalnya komputer saya masih settingan waktunya belum saya ganti di HP saya Indonesia. Baru jam 14, target kita jam 15, masih lama. Kalau itu kalau masih ada. Kalau enggak ya enggak apa-apa, kita cukupkan. Sekali lagi untuk program mock-up, nanti semoga Mas Tommy mengagendakan, kalau tidak Bapak Ibu yang harus ada yang jadi relawan ya. Jadi tahun kemarin juga kita relawan buat sendiri, teman-teman kita kumpulkan, kita buat sendiri untuk mock-up. Nah, begitu juga yang waktu saya chevening, 2 kali chevening itu juga kita kumpul-kumpul sendiri, latihan sendiri. Tapi nanti saya sama Mas beberapa awardee siap untuk membantu, tapi saya tidak tahu nanti teksnya bagaimana, karena Mas Tommy masih UAS hari. Sampun? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri, Bapak Ibu. Cukup ya? Sudah tidak ada yang bertanya atau tidak ada yang diskusi, maka kita cukupkan sama-sama. Bapak sifatnya sharing ya, jadi saling membantu. Saya juga dulu sering dibantu orang lain, maka saya juga ingin membantu supaya bermanfaat, supaya berkah. Sama-sama kita tutup dengan yang Muslim, kita tutup dengan baca hamdalah. Sekali lagi, grup kita itu adalah grup bersama, bukan grup awardee, bukan grupnya Mas Tommy, bukan grupnya saya. Itu grupnya bareng-bareng. Silakan kalau ada permasalahan, ada yang perlu diskusikan, bisa digunakan grup itu.
saling membantu, tidak harus dari awardee, tidak harus dari kami, tapi siapapun yang tahu, siapapun yang mempunyai informasi, siapapun yang bisa membantu, silahkan saling membantu. Terima kasih, kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan sukses untuk Bapak Ibu jadi awardee 2024 dan bisa kuliah dengan baik, nanti bisa berkontribusi untuk membantu Indonesia lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Sama-sama. Salam, kasih Pak. Sama-sama. Izin live. Monggo silakan.